Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah Muhammadu. Kawan-kawan sekalian, kembali lagi kita di pelajaran usul fikih dengan saya ulang lagi, nama saya Imaduddin Ahmad, biasa dipanggil Pak Iman atau Ustaz Iman. Saya tinggal di Cijaura Kiram 3 dekat sini rumah. Karena kebetulan Ustaz masih saudara dengan lingkungan Ustaz di sini. Hari ini kita pertemuan kedua. Kemarin kan kita udah ini ya. Udah belajar belum usul fikih? Pernah nggak? Zoom? Belum pernah ya? Baru YouTube ya dari kemarin ya. Sekarang baru Zoom pertama kali. Ustaz belum share yang kemarin materinya. Jadi mudah-mudahan minggu depan Ustaz share materinya. Nanti ada latihannya, nanti diisi ya lewat Google Classroom. Nanti diisi juga ada ininya, ada absensi harian. Oke. Tapi nanti ini sebelum ini materi kita yang pertama di pertemuan pertama setelah kemarin kita ngebahas tentang apa itu usul fikih. Jadi usul fikih itu pelajaran apa sih? Ngapain aja isinya? Secara gampangnya dia berbicara tentang rumus. Maksudnya gimana, rumus gimana? Contoh kayak gini. Saya ulangi lagi contohnya. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Tahu dari mana? Dari MI, dari guru aja. Dari siapa guru? Terus guru dan gimana cara menyampaikannya? Tahu dari mana guru? Guru kamu tahu dari mana bahwa sholat 5 waktu itu wajib? Dari mana kira-kira? Dari kitab suci kita apa? Al-Quran. Ada di situ? Dalil tentang wajib sholat? Ada. Apa? Saya kasih ini. Biasanya dalilnya adalah aqimus sholat. Artinya dirikanlah sholat. Ada kata wajib di situ? Terus kenapa tuh sholat 5 waktu wajib? Kata siapa? Kata guru. Guru dari mana? Di Al-Quran juga nggak ada. Dirikanlah sholat. Ada kata wajib di situ? Terus kalau dari mana kamu hukumnya wajib? Percaya sama guru? Oh, percaya sama Al-Quran? Al-Quran ya? Di mana guru ya? Ada kata wajib di situ? Gak ada. Jangan guru bilang, oh kalau nggak ada berarti nggak wajib dong. Nggak gitu juga. Maka kita ada usul fikih namanya rumus. Rumusnya contoh rumusnya gini. Setiap kata umumnya, setiap kata perintah di dalam Al-Quran ataupun hadis itu pasti mengandung hukum wajib. Rumusnya perintah sama dengan wajib. Oke, kita balik lagi ke contohnya. Dirikanlah sholat. Ada kata wajib di situ? Gak ada. Ada kata perintah di situ? Ada. Kata-kata yang mana? Dirikan. Maka karena ada kata perintah, rumusnya kata perintah pasti menghasilkan hukum wajib. Maka sholat 5 waktu hukumnya awas sholat 5 waktu. Enggak semua sholat. Padahal di ayatnya dirikanlah sholat umum. Saya tanya lagi, tahajud apa hukumnya? Kenapa sebenarnya nggak wajib? Kita lihat Al-Quran ya. Fatahajjad, maka bertahajudlah. Kata apa itu? Perintah. Perintah harus hukumnya wajib. Tapi ada kata lain selanjutnya. Nafilatan laka. Tahajud itu hukumnya sunnah. Wajibnya khusus buat Rasulullah. Jadi buat Rasulullah mah tahajud teh wajib, buat kita mah sunnah. Enak ya jadi umat Nabi. Nabinya mah wajib, kita mah itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah supaya tahajud tidak menjadi wajib. Seperti punten bersiwak, bersikat gigi, hukumnya apa? Sunnah. Dilakukan kapan aja? Pagi dan malam biasanya. Kata dokter pagi dan malam. Dalam Islam dia itu dianjurkan setiap waktu wudu. Setiap waktu sholat. Dalam Islam sunnahnya sikat gigi itu harus setiap waktu
Kamu bangun, berarti pas waktu subuh, berarti kamu baru bangun. Oke? Kemudian zuhur, ketika kamu sudah makan lahap apa aja yang dimakan. Ya. Kemudian waktu asar, ketika sudah banyak debu yang masuk. Kemudian maghrib, kemudian seharusnya kita sikat gigi sehari. Lebih parah ya. Lebih anjurannya lebih berat daripada anjuran dokter ya. Dokter gimana? Sehari 2 kali bangun tidur sama mau tidur. Islam lebih keren. Kudu 5 kali. Tapi kata Rasulullah, kalaulah hal itu tidak memberatkan umatku, pasti aku wajibkan setiap waktu sholat kamu harus bersikat gigi. Maka sikat gigi hukumnya kapan? Setiap waktu sholat. Ya. Minimal tuh pas mau sholat subuh dan setelah atau pas mau sholat isya. Camkan itu. Jadi sikat gigi itu bukan setelah isya. Yang bagus itu, yang berpahala itu yang sebelum isya. Siap? Siap? Karena begini kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan sunnahku nanti bersamaku di surga. Mau ke surga? Sikat gigi sebelum isya. Minimal tuh, gak setiap hari, minimal seminggu sekali. Minimal seminggu maksudnya 2 kali sikat gigi. Subuh mas setiap hari kan ya? Subuh mas setiap. Kalau lupa subuh sikat gigi minimal kita pas bangun tidur mau sekolah kita sikat. Tapi bagusnya yang berpahala sunnah itu adalah sikat gigi sebelum sholat subuh dan sikat gigi sebelum sholat yang malam bisa. Kita cobain ya biar sikat giginya berpahala. Siap? Siap yang di rumah siap? Bilangin ke ibu ya, Bu, sunnahnya sebelum sholat subuh sama sebelum sholat isya. Kata siapa? Jangan kata ustaz. Ada dalilnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya rumusnya? Itu sudah rumusnya. Ulangi lagi saja. Zina hukumnya apa? Haram. Tahu dari mana? Enggak, takut salah lagi enggak? Takut salah lagi. Dari mana tahunya? Dari guru lagi. Guru tahunya dari mana? Al-Quran. Oke, Al-Qurannya apa dalilnya? Apa dalilnya? Enggak tahu. Saya kasih tahu. Yang paling gampang, wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Ada kata haram di situ? Enggak ada gitu. Kata siapa di zina haram? Ada kata perintah di situ? Ada kata larang. Rumusnya setiap kata larang dalam Al-Quran dan Sunnah pasti mengandung hukum haram. Paham? Oke, rada masuk ya. Jadi usul fikih paham apa itu? Oke. Jadi rumus-rumus supaya kita gak aneh. Kok di ayat Al-Quran yang gak ada kata haram tapi bisa jadi hukumnya haram? Dari mana judulnya? Nah, tadi ada rumus. Setiap kata larangan dalam Al-Quran dan hadis secara umum pasti mengandung hukum haram. Paham ya? Meskipun yang tadi pertama, tidak setiap yang perintah itu pasti haram. Tidak setiap kata perintah itu pasti wajib ya. Ada yang lain, kayak tadi tahajud, jadi sunnah. Meskipun sikapnya perintah. Tidak semua yang dikata larang juga jadi haram, bisa jadi makruh. Oke? Contoh, misalnya dalam ayat ada diharamkan. Pengen. Enggak aku nggak makan. Kenapa? Oh ada yang kayaknya ke ini. Contohnya kan kita ada perempuan yang nggak boleh kita nikahi. Pernah dengar? Pernah? Cing, siapa aja perempuan yang nggak boleh nikahi? Laki ya, jangan perempuan. Laki-laki nih,
siapa aja perempuan yang nggak boleh kita nikahi? Siapa? Janda? Boleh. Boleh nggak janda? Boleh nikahi janda? Kok ketawa sih, boleh nggak? Jawab boleh nggak? Nggak tahu. Kalau ada yang nikah sama janda boleh? Astagfirullahaladzim. Rasulullah istri pertamanya siapa? Siapa? Ya. Khadijah. Janda bukan? Janda. Boleh? Boleh. Terus siapa perempuan yang nggak boleh kita nikahi? Yang di rumah boleh? Siapa yang nggak boleh kita nikahi? Laki-laki? Perempuan, maaf. Ada? Kok nggak haluan sih? Kamu mau nikah tuh? Tapi nggak mau sama janda gitu? Oke, ganti pertanyaannya. Sekarang perempuan. Oke, Muhammad duluan. Ada nggak laki-laki yang nggak boleh kita nikahi? Astagfirullah. Sama artis boleh? Boleh, boleh ya. Mau bukan boleh lagi om ya. Sama om boleh? Ketawa sih. Boleh sama om? Yang di rumah boleh nggak nikah sama om? Boleh nggak? Ada yang nggak mau, bukan nggak boleh. Ya. Contoh, saya kasih contoh untuk perempuan. Boleh nggak kita nikah sama ibu? Nggak boleh ya. Masa nikah sama? Buat laki-laki contoh. Boleh sama ayah kita nikah? Nggak boleh. Itu salah satu contoh yang lain. Contoh yang lain ada gini kasus. Kalau kamu sudah menikah, sekali lagi ya. Kalau kamu sudah menikah dengan suami dalam masa depan ya. Ngalaman dulu, pengalaman, oke? Kamu nikah sama suami, kamu masa depan nanti, suamimu punya orang tua, punya ya. Kamu berarti nganggapnya mertua, betul ya? Boleh nggak nikah sama mertua? Boleh nggak nikah sama mertua? Kamu punya istri punya orang tua ya. Berarti mertua kamu. Boleh nggak nikah sama mertua? Enggak, kenapa? Masa nikahin anak sama ibunya? Masa nikahin anak sama bapaknya? Kan gitu ya? Nggak boleh. Haram hukumnya. Kalau kamu sudah nikah sama suami kamu itu, kamu nggak boleh nikah sama mertua kamu. Tapi kalau kasusnya kayak gini, kalau kamu sudah cerai dengan suami kamu, boleh gak nikah dengan mertua kamu, mantan mertua kamu? Oh, ada yang jawab. Boleh gak? Kalau kamu sudah cerai, boleh gak kamu nikah sama mantan mertua kamu? Boleh gak? Kok jadi bingung jawabannya? Boleh gak? Nggak boleh juga. Tuh, nggak boleh juga ya? Nggak boleh. Kalau secara perasaan mungkin nggak boleh. Karena maunya kita sudah putus sama anaknya, nikah sama bapaknya. Kita sudah putus sama anaknya, kita nikah sama ibunya. Kebayang mau kacaunya gimana gitu? Ketemu mantan tiap hari. Kacau ya gimana? Secara perasaan. Tapi secara Islam boleh nggak? Haramnya itu kalau kondisinya kamu masih menikah. Kalau sudah cerai, maka hukumnya boleh, tapi mungkin nggak dilakukan. Pikir-pikir lagi ya. Kebayang ketemu mantan tiap hari kan puyeng juga ya. Puyeng juga. Tapi dalam hukum Islam hukumnya boleh. Ternyata keharamannya tidak selamanya. Paham? Keharamannya tidak selamanya. Kalau kondisinya sudah berpisah, cerai, nauzubillah, tapi haramnya berubah menjadi halal, boleh. Paham? Jadi tidak selamanya pengharaman itu berlaku selamanya. Kadang sementara. Paham? Tak. Itulah yang dibahas di usul fikih. Paham? Ini nama dalam tanda kutip rumus. Kita paham rumus-rumus kata-kata. Oke. Maka gini,
Rumus itu digunakan untuk menggali dalil supaya hasilnya dari dalil itu bentuknya apa? Produknya hukum. Sekali lagi, ada 3 unsur ya dalam usul fikih. Usul fikih itu rumusnya. Rumus ini diterapkan kemana? Dalil. Dalil itu bentuknya yang paling gampang Al-Quran dan hadis. Digali teh yang nyari apa? Produknya hukum. Paham ya? Jadi rumusnya itu dipakai supaya ngegali. Contoh gitu, si cangkul teh usul fikih buat apa? Nyangkul apa? Tanah. Mau nyangkul tanah nah heula atuh. Nyangkul apa? Tanah. Tujuannya buat apa kamu nyangkul tanah? Kamu nyangkul tanah buat apa? Dasar bukan meta petani nih. Jadi kamu buat apa? Kalau nyangkul tanah buat apa? Kira-kira yang bikin kamu kaya, kira-kira mau nyari apa? Hah? Apa? Kerja. Perhiasan, harta karun. Iya benar, harta karun ya. Ya cepet kaya ya. Kita nyangkul itu nyari harta karun. Oh berarti cangkul itu usul fikih. Oke. Si tanah itu Al-Quran dan hadis. Harta karunnya adalah hukum. Paham? Oke. Maka supaya kita bahas satu persatu, kita bahas secara rinci. Kita mulai dulu dari produknya yang kita ingin gali dari dalil itu, dari tanah itu. Siap? Maka materi pertama kita akan membahas tentang hukum. Kamu minta get, minta Cowok boleh nggak boleh nikah sama adik perempuan sama ibu kita ya benar. Oh telat ya, saya nggak baca chatnya maaf. Ya, boleh ya kita nikah sama adik? Maunya nikah sama adik ya. Pertanyaannya, sama sepupu boleh nggak? Sepupunya siapa? Saudara beda ibu. Tamu atuh. Kakak tiri, tamu adik tiri. Ini mah sepupu. Sepupu teh apa berarti? Nah, atuh bahasa saudara mah. Nasi. Sepupu. Kapi lanjut. Kapi adik. Siapa kapi adik kapi lanjut teh? Astagfirullahaladzim, Sunda teu ngarti, Indonesia teu ngarti. Inggris, cosin. Amun teu ngarti bahasa paling gampang, bahasa Arab paling gampang. Ibnul Am, anaknya paman. Anaknya uak. Boleh nikah sama anaknya uak? Boleh. Yang nggak boleh itu nikah sama uaknya. Karena ketuaan. Bukan, memang nggak boleh, bukan karena tuanya, memang nggak boleh. Sama emak boleh nggak nikah? Nggak boleh, karena dia saudara ayah kita atau saudara ibu kita. Tapi kalau sama anaknya paman, boleh. Anaknya uak, boleh. Anaknya bude, boleh. Anaknya bule, salah boleh, ya boleh ya. Ya boleh anak bule, nggak boleh. Maksudnya bule itu kan di Jawa bibi ya, bule. Bule dari, kalau nggak salah pihak laki-laki, pihak ayah, bude dari pihak ibu. Kalau bule maksudnya orang asing boleh, anaknya bule. Kita nikah sama orang bule boleh? Oh, sama orang hitam boleh, tapi pikir-pikir lagi. Kecuali kaya ya. Lanjut. Maka kita hari ini ngebahas tentang hukum. Oke. Lihat di sana nanti agendanya tentang hukum itu. Pertama kita ngebahas tentang pengertiannya. Hukum itu apa sih? Ya, hukum itu apa? Kemudian kita ngebahas pembagian hukum. Hukum itu ada berapa? Kita tahu hukum ada berapa? Hukum ada berapa? Berapa ada berapa kira? Hukum ada berapa? Yang kita tahu tadi yang disebutkan. Ada haram, ada apa lagi? Wajib, ada makruh, ada mubah, ada sunnah. Ada berapa berarti?
5. Minimal kita tahu ada 5. Dan kita tahu definisinya masing-masing. Nanti ya. Kemudian ada yang namanya pembuat hukum. Istilah orang hakim. Kalau di pengadilan kan yang memimpin pengadilan siapa? Hakim. Hakim tugasnya ngapain? Hah? Memutuskan apa? Memutuskan apa? Memutuskan tali silaturahmi. Memutuskan apa? Memutuskan apa tuh hakim tuh? Ya, memutuskan putusan. Apakah terdakwa itu bersalah atau tidak bersalah? Jadi posisinya si hakim itu membuat putusan. Kamu terdakwa, dia mencuri bebek di kampung sebelah. Ada orang gitu ya, cek hakim itu, kamu terbukti mencuri bebek, telurnya aja, maka saya putuskan kamu bersalah, di penjara setengah hari. Bisa kan ya? Oh, berarti hakim itu pembuat hukum. Dia dihukum setengah hari. Paham ya? Kalau dalam Islam, hukum Islam, siapa pembuat hukum? Siapa? Allah. Lewat siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW meninggal, siapa yang membuat hukum? Gak ada lagi. Ada siapa? Hah? Khalifah. Ya, kita anggap sebagai hukum ulama. Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Paham? Oke. Adakah ulama sampai hari ini? Ulama hari ini masih ada? Masih, insya Allah. Tapi banyak, ya, banyak sekali ulama-ulama hari ini ya. Jadi tenang, masih ada ulama-ulama yang masih hidup sebagai pewaris Nabi dalam membuat hukum. Pembuat hukum, apalagi ya? Objek hukum. Kita akan membahas objek hukum. Objek hukum teh bahasa Arabnya mahkum bihi. Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada lagi. Selain itu bahasa Arab ya. Nanti kita belajar lagi. Ya, nanti kita belajar juga sedikit-sedikit ya. Nanti kita belajar kitab gundul juga. Tapi nantilah kalau udah paham, kita masuk ke kitab gundulnya ya. Jadi Ustaz nggak belajarnya bukan dari kitab gundul dulu, tapi dari terjemah Indonesia dulu. Nanti kita masuk ke kitab gundul. Apalagi hukum. Bentar ya. Ustaz nggak sempat bikin PowerPoint. Oke, ini ada namanya mahkum. Ayo. Tadi kita belajar tentang hakim, ya, pembuat hukum. Ada mahkum fihi. Bukan bih, berarti fi. Gitu ya, mahkum fi. Kemudian ada juga namanya subjek hukum. Ada namanya subjek hukum. Boleh ditulis dulu ya di buku masing-masing, nanti supaya kita belajarnya terarah. Kita nggak akan dulu materi, nanti materinya di share di Google Classroom ya. Sambil di Google Classroom nanti Ustadz ada absensi yang harus kalian isi ya setiap hari. Oke, sekali dulu. Jadi hukumnya hukum, judulnya hukum. Babnya pertama pengertian hukumnya, di rumah ditulis ya. Kelihatan nggak? Yang di rumah kelihatan nggak? Yang di rumah kelihatan?
Kelihatan. Oke, ditulis ya. Ditulis di buku masing-masing ya. Judul besarnya hukum syara. Dan tulis nanti penjelasan yang selama mudah-mudahan 1 semester kita selesai itu tentang ini. Jadi nanti materinya di-share belakangan ya. Habis duhur atau besok ya. Atau paling lambat minggu depan saya share materi. Silakan tulis dulu. Subjek hukum. Bentar ya. Terakhir awarid. Oke, silakan ditulis. Nanti materinya menyusul. Jadi selama 1 semester kita akan membahas tentang pengertian hukum itu apa, kemudian pembagian hukum ada berapa. Tadi minimal ada 5. Pembuat hukum itu siapa? Tadi kita jawab Allah sama Rasulnya. Tentu setelah pasca Rasulullah meninggal, ulama. Kemudian objek hukumnya apa, subjek hukumnya siapa saja. Kemudian yang mempengaruhi hukum, kadang berubah hukum teh. Satu kondisi dia haram, satu kondisi dia boleh. Kayak tadi, nikah sama mertua itu haram. Di satu kondisi kamu masih statusnya istri, statusnya suami. Kalau sudah janda atau duda, maka kamu boleh menikah dengan mantan mertua kamu. Seperti itu. Jadi nanti ada namanya awarid yang mempengaruhi perubahan-perubahan hukum. Baik bentuknya samawi ataupun ardi. Baik dari kitab Allah ataupun dari kondisi sosial yang terjadi di lingkungan kita. Ini panjang lebar ini. Sudah semua ditulis. Jadi 1 semester itu kita nggak bahas ini ya. Ingetin Bapak, ingetin Ustaz. Bisik Ustaz ada yang kelewat tentang judul ini ya. Jadi nanti materi siapa? PowerPoint-nya di-share di Google Classroom. Jadi kalian bisa lihat di bab usul fikih itu ada materi-materi tentang ini. Jadi setiap pertemuan satu materi. Materi latihan siap ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita bahas latihannya di sini bareng-bareng. Jadi kalau ada yang sulit latihannya nggak apa-apa. Kita nanti latihan bareng-bareng, ngejawabnya di kelas atau nanti di Zoom bareng-bareng yang di rumah. Segitu ada burem katanya di masjid ya, burem ya. Kalau usahanya begini, digedekan ngaruh ya. Sekarang jelas nggak yang di rumah? Banyu, Dimas. Jadi kita nanti belajar di kelas 7 hukum, kelas 8 kita masuk ke dalil, kelas 9 kita masuk ke rumus. Kan 3 tadi ya, rumus, dalil sama hukum. Di kelas 7 kita fokus di hukumnya apa? Sama contoh-contohnya. Kelas 8 kita ngebahas dalil apa saja. Kelas 9 kita ngebahas rumusnya bagaimana. Jadi nanti kalian lebih pahamnya di kelas 9. Mudah-mudahan kelas 7 selesai sampai rumus, kelas 8 diulangi lagi, kelas 9 diulangi lagi. Jadi lebih kuat hafalannya, lebih paham pemahaman tentang istilah-istilah dalam usul. Sudah semua? Kalau yang ini udah di-share di Google Classroom.
Yang ini? Oh belum. YouTube ditonton nggak? Belum juga. Lah. YouTube di share apa? YouTube. Lusa. Oh, oke. YouTube baru di share-nya lusa ya. Jadi penjelasannya udah ada di YouTube ya. Nanti Ustaz ini juga di share materinya ini. Nanti lihat penjelasan di YouTube. Nanti kalian di akhirnya ada latihan. Mana latihan? Ini. Nanti kalian di materi pertama yang pertama kali di YouTube itu karena belum di share, belum diupload di YouTube-nya, nanti katanya lusa paling cepat, paling lambat tahun depan belum. Tahun depan. Tapi insya Allah materinya di share di minggu-minggu ini di share. Jadi latihannya nanti latihannya diisi ya. Nanti saya kasih Google di foto di kertas, dikirim lagi ke Google Classroom. Ya, paham ya? Udah nggak aneh kan? Ya. Yang di rumah paham semua ya? Oke, sampai sinilah hari ini pemaparan tentang usul fikih. Mohon maaf jika banyak loncat-loncat. Mohon maaf jika ada bahasa yang kurang enak didengar. Mudah-mudahan manfaat. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Yang di rumah ada pertanyaan atau pernyataan? Bebas. Mau nanya tentang janda? Oh, oke. Hah? Janda? Zina. Zina itu apa? Oke. Zina itu apa? Zina itu ketika hubungan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Ya, belum dihalalin, belum halal. Contoh kayak gini, yang sudah menikah mungkin gak zina? Mungkin gak? Mungkin kalau dia tidur sama orang lain, bukan tidur sama istrinya. Atau sebaliknya, istrinya tidur sama laki-laki lain, bukan suaminya. Paham gak? Paham ya? Tapi kalau suami istri nggak mungkin, itu mah bukan zina namanya, tapi jima. Jima itu berpahala, setiap sentuhannya mengandung pahala. Setiap sentuhan mengandung pahala. Jadi pengen cepat-cepat banyak pahala lewat nyentuh, cepat-cepat nikah, biar setiap sentuhan dapat pahala. Memang kayak gitu. Sahabat pernah nanya, ya Rasulullah, apakah zina itu haram? Haram. Terus Rasulullah bilang, tapi kalau kamu sudah nikah, setiap sentuhannya dipahala. Makanya ya Rasulullah, cuma nyentuh istri, nyentuh suami jadi pahala, manunya. Kata Rasulullah, betul. Itu semua menjadi pahala. Disentuh, dipeluk, pahala. Kalau kamu belum nikah ya, nyentuh meluk orang tua kamu, pahala. Nyium tangannya, pahala. Ya. Kalau kita belum nih, kamu kan ngalamin kalau udah jauh, kayak gini nanti ngalamin insya Allah. Amin, amin. Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Paham tak? Ada di rumah ada pertanyaan? Silakan, boleh di unmute. Yang di rumah ada pertanyaan? Boleh dilanjut. Sebelum Ustaz tutup pembahasannya sampai ini. Buat materi di file Pak ya, materinya nanti di-share di Google Classroom agar gak terlalu banyak nulis. Nanti nulisnya kebanyakan ngejawab latihan. Oke? Jadi jangan banyak nulis di kelas maksudnya. Nanti isi latihan di rumah masing-masing itu semua ditulis. Kalau nggak paham, siapin pertanyaan. Ketika ada Zoom lagi, jadwalnya tanya jawab langsung ya. Ustaz, sebelum mau jelasin, saya mau nanya ini nggak paham yang ini, gitu ya. Jadi Ustaz mau mungkin maju terus materinya. Kalau kamu belum paham, Ustaz mundur lagi.
Kalau udah paham semua baru maju lagi, gitu ya. Bisa maksud gitu. Meskipun materi di share terus, nggak apa-apa. Yang penting kamu belum paham nanti balik lagi. Ya, Birul, ada pertanyaan? Jika serius itu Birul, ada pertanyaan nggak? Bener serius Birul? Harus ada Birul. Nanya Birul. Bebas, mau masalah janda boleh. Boleh Birul, silakan buka unmute ini. Birul. Nanti tugasnya dikirim di classroom. Apa tugasnya? Ya, tugasnya di classroom juga. Jangan lewat WA ya. Kebanyakan satu kelas 90 orang. Wah, WA 90 aja jar, mesti jawab. Nanti di classroom aja. Kemarin yang kelas 8 kirimnya lewat WA. Wah, 90 orang lewat WA. Pusing Ustaz. Nanti lewat classroom lagi. Caranya kalau nggak tahu nanti nanya ke wali kelas atau tanya ke guru mata pelajaran masing-masing. Ya. Nanti kan kalian udah punya nomor guru pelajaran masing-masing? Enggak, bisa minta ke wali kelas. Oke? Oke, nggak ada lagi pertanyaan seputar bebas lah, seputar bebas. Boleh, apa? Ini masih bingung katanya kan zina itu ada banyak, zina hati, zina mata, zina lisan. Oke. Yang menjadi gini, dalam Islam ada namanya hukum pidana. Hukum pidana tahu ya? Contoh yang kemarin yang tadi ya, nyolong telur maka hukumannya setengah hari di penjara. Itu hukum pidana ya. Dalam Islam kalau yang zina itu ada bentuknya dua. Ada zina yang udah nikah tapi tetap zina, maka hukumannya rajam, dibunuh dengan proses dilempar batu sambil dikubur setengah badan. Bayang nggak? Setengah badan dikubur di dalam dikubur, entah posisinya berdiri atau kayak yang di pantai-pantai gitu ya, ditutup gitu badannya, muncul kepalanya doang kan, pukul pakai batu. Nggak boleh batu kecil, karena batu kecil lempar-lempar mati nggak sakit banget. Maka batu yang besar itu yang sudah menikah tapi masih zina. Oke? Yang kedua, yang zina belum menikah. Hukumannya pertama kali kalau ada saksi 4 saksi, maka dia dihukum 100 kali pukulan. Cambuk. 100 sedikit ya, 100 pukulan ya. Oke. Yang kedua, kalau masih melakukan hal yang sama ditambahkan hukumannya biasanya 100 kali pukulan plus biasanya diasingkan di penjara, pokoknya di istilahnya rehabilitasi ya, atau enggak dinikahkan cepet-cepet lah sama orang tuanya. Maksudnya tapi diasingkan dari lingkungannya. Oke? Zina dalam tanda petik yang dibahas ini yang berarti hukum itu yang ada hukum pidananya, zina yang tadi. Zina yang ketemu alat kelamin perempuan dengan alat kelamin laki. Lantas bagaimana dengan yang zina mata, Ustaz? Dia tidak punya hukuman. Jadi kalau yang zina mata dirajam, kebayang ya? Udah nikah, lewat gitu ya. Kebetulan dia nggak pakai jilbab misalnya, orang asing lewat gitu ya, kan nggak pakai jilbab ya. Kita lihat mata gitu. Kalau zina mata hukumannya apa? Kalau yang tadi diartikan zina itu zina mata, maka kita hukumannya apa? Kalau yang sudah menikah harus dirajam. Kalau yang belum menikah dipukul berapa kali? Ngeri ya. Jadi maksudnya zina yang di sini zina yang itu. Kalau zina mata, zina telinga, zina hati, zina pikiran itu tidak termasuk di dalam konteks hukum Islam ini. Meskipun secara perbuatannya mengandung dosa.
Ali bin Abi Thalib itu diberi gelar oleh Allah karamahullah wajha. Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Pernah satu kali Ali nggak sengaja melihat aurat perempuan. Maka kata Rasulullah dipalingkan wajahnya. Rasulullah karena lah nuker ibak bicara di sungai gitu. Ayo bidadari gitu. Tengah aja. Ketika melihat dipalingkan wajah sama Rasulullah dipalingkan. Enggak sih. Awas, kedipan pertama boleh. Pandangan pertama boleh. Kedipan kedua yang menjadi dosa kedipan yang kedua karena pandangan pertama tidak sengaja. Duka dua mah astagfirullahaladzim berkirim. Astagfirullahaladzim berkirim. Ya, paham ya? Pandangan yang kedua itulah yang mengandung dosa. Nabi Ali bin Abi Thalib sahabat yang mulia radhiyallahu anhu itu diberi gelar oleh Allah oleh Rasulullah karamahullah wajha. Dia tidak pernah melihat aurat orang perempuan lain. Bahkan benar ketika mandi junub pun, mandi biasa pun beliau tidak pernah melihat ke alat kelaminnya sendiri, ke aurat sendiri. Kebayang gak? Berarti bakal rumah tangga gini. Saking menjaga apa? Aurat sendiri saja tidak beda zaman sekarang ya. Di WC ada kaca segede kelas gitu. Ya, bener gak? Selalu sekarang itu di WC itu pasti ada apa? Kaca ya. Minimal kita gosok begini, baru senyum-senyumnya, baru nyanyi gitu di kaca ya. Baru gini-gini kaca kan? Ya. Paham ya? Ali itu nggak seperti itu. Saking jaga matanya, aurat sendiri saja nggak mau sanggup kita kayak gitu. Kebayang kamu mandi, berapa aja terus awas lagi. Berpatuk ger, samponya sabun. Sabun pakai sikat gigi ya, lu bayar. Jabrik kan itu. Ya, paham ya? Zina mata, zina telinga, zina hati, zina pikiran memang ada. Tapi zina bukan dalam artian yang tadi mengandung hukum pidana. Cuman dia hanya mengandung hukuman di akhirat, tidak di dunia. Hukumannya apa? Dia berdosa. Maka segeralah astagfirullahal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi Ustadz, bagi Bapak, umumnya bagi kalian. Salam ke keluarga yang di rumah, salam keluarga yang di ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan mudah-mudahan kita bisa kembali normal lagi. Sekolah di kelas biar kita lebih ramai lagi ngobrolnya, lebih panjang lagi ngobrolnya, canda tawanya lebih banyak lagi. Jadi biar lebih dekat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.